Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar Hitam dengan anggota 1 Rahmat Ramadan 1908-2029, 2 Febri Saputra 2008-2007, 3 Diki Zulkarnain 18-018-1022, 4 Bayu Putra Haryanto 18-018-1014, Ilham Mulyadi 1908-2023. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang tugas kelompok dari penelitian yang kami ambil dengan judul Pengenalan Aksara Batak dengan metode perspektron. Adapun latar belakang yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia, di mana pembagian permasalahan dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan teknologi. Manusia dapat mengetahui ruang segi yang istilahnya dengan aksioma, tetapi hal ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman atau mungkin dengan intuitifnya atau strategi pemetaan dalam berpikir. Sedangkan untuk komputer, mengenali dan membedakan suatu citra diperlukan data-data fisik, yaitu berbentuk ciri tersebut dan data-data lain seperti penambahan struktur, warna, sehingga komputer akan lebih mudah mengenalinya. Namun dengan menggunakan metode yang ada dalam jaringan syarat tiruan, diharapkan komputer dapat mengenali sebuah citra objek sederhana. Identifikasi masalah. Untuk penyelesaian masalah tersebut sangat dibutuhkan sebuah metode yang cocok dalam penyelesaian permasalahan, yaitu dengan menggunakan metode perspektron. Apa itu metode perspektron? Metode perspektron adalah metode yang cukup handal dalam jaringan saraf tiruan, yaitu metode yang mengenali pola dengan baik. Bisa dikatakan handal karena metode perspektron ini memiliki prosedur belajar yang dapat menghasilkan bobot komponen sehingga memungkinkan output yang didapat sesuai dengan target tiap input pola. Batasan masalah. Dalam pengajian ini, batasan masalah yang diambil dalam pengajian dari laporan penelitian ini dapat diberikan penyusunan solusi dari masalah yang dibatasi dalam lingkup sebagai berikut. 1. Penelitian ini menggunakan metode perspektron. 2. Jaringan saraf tiruan merupakan generalisasi model matematis dengan beberapa asumsi. 3. Arsitektur jaringan saraf tiruan dalam jurnal ini menggunakan dua lapisan, yaitu lapisan input dan lapisan output. 4. Pengambilan dan pembagian data menggunakan satu buah sampel dari jumlah aksara. 5. Jaringan saraf tiruan ini menggunakan masukan binar dan keluaran polar. Cara perhitungan JST dan algoritmanya menggunakan 7 langkah. Dan aplikasi yang digunakan dalam pengujian metode perspektron adalah aplikasi MATLAB. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk menghitung nilai perspektron dari hasil pengujian pada jurnal secara manual yang diimplementasikan dalam aplikasi Microsoft Excel, dan manfaatnya adalah agar mahasiswa lebih mengerti dan memahami bagaimana cara melakukan perhitungan dan pengujian terhadap sebuah sistem. Analisa yang digunakan adalah metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah perspektron, dan sampel yang digunakan dalam pengujian adalah data sampel aksara sebanyak 1 buah dari jumlah keseluruhan aksara. Oke, selanjutnya untuk perhitungan dan pengujian mungkin akan dijelaskan secara langsung oleh saudara Febri kepada saudara. Kami minta waktu dan tempatnya. Untuk melakukan perhitungan iterasi pada jurnal yang kami ambil, yaitu didapat pertama data alpha, data threshold, dan targetnya yaitu untuk nilai alpha yaitu 0,8, nilai threshold 0,5, dan untuk target nilainya 1, min 1, dan min 1. Untuk nilai W1 awal yaitu 0, W2 0, dan biasnya 0. Untuk iterasi pertama didapat dari, sebelumnya kita menghitung nilai Y-in didapat dari nilai bias ditambah sigma X kali W. Nilai bias B-nya sama dengan 0. Untuk data pertama nilai bias B sama dengan 0 dikali ditambah nilai X1 1 dikali
W1-nya 0. Dan untuk X2 ditambah X2 0, 1 dikali 0, W2-nya 0. Didapat dari nilai Fnet-nya sama dengan 0. Karena Yin sama dengan 0, maka nilai Fnet-nya didapat sama dengan 0. Tergantung nilai dari threshold-nya, yaitu lebih kecil dari 0,5 dan lebih besar dari min 0,5. Maka nilai Yin tidak sama dengan target. Maka dihitung nilai delta W1-nya didapat dari alfa dikali X dikali T. Alfanya 0,8 dikali X1-nya 1 dikali T-nya 1. Didapat nilai delta W1-nya 0,8. Begitu juga untuk delta W2-nya didapat dari alfa dikali X2 dikali T. Alfanya 0,8 dikali X2-nya 1 dikali 1, dapat delta W2-nya 0,8. Untuk delta biasnya didapat dari alfa dikali T. Alfanya 0,8 dikali 1, didapat hasilnya 0,8. Untuk nilai W1 data 1 didapat dari W1 lama, yaitu 0 ditambah delta W1. 0 ditambah 0,8 didapat W1 barunya 0,8. Untuk W2-nya didapat dari W2 lama, yaitu 0 ditambah delta W2 0,8. 0 ditambah 0,8 yaitu 0,8. Begitu juga untuk bias barunya didapat dari bias lama ditambah tambah alfa kali T. Bias lamanya 0 ditambah 0,8, alfanya 0,8 dikali 1. 0 ditambah 0,8 didapat bias barunya 0,8. Begitu juga untuk data kedua. Data kedua dilakukan perhitungan Yin. Yin didapat dari nilai bias ditambah sigma X kali W. Nilai biasnya 0,8 ditambah X1-nya, X1 data keduanya yaitu 1 dikali W1 yaitu 0,8. Dan ditambah nilai X2 0 dikali 0,8, sehingga didapat nilai Yin-nya sama dengan 1,6. 0,8 ditambah 0,8 itu 1,6, sehingga nilai Fnet-nya sama dengan 1 karena nilai Yin lebih besar dari 0,5, lebih besar dari iterasinya, sehingga Y tidak sama dengan target. Dilakukan kembali perhitungan untuk delta W1 didapat dari alfa dikali X dikali T. Alfa 0,8 dikali 1 dikali min 1 didapat min 0,8. Delta W2 nya alfanya 0,8 dikali 0 dikali min 1 didapat delta W2 nya 0. Untuk delta bias didapat dari nilai alfa 0,8 dikali min 1 didapat min 0,8. Untuk nilai W1 barunya didapat dari W1 lama yaitu 0,8 ditambah min 0,8, sehingga nilai W1 baru yaitu 0. Untuk W2 nya didapat dari W2 lama 0,8 ditambah 0, sehingga nilai W2 barunya 0,8. Begitu juga untuk bias barunya didapat dari bias lama 0,8 ditambah alfa kali T, yaitu 0,8 dikali min 1, sehingga 0,8 ditambah minus min 0,8, yaitu nilai bias barunya didapat hasilnya B barunya yaitu 0. Kita lanjutkan data ketiga. Untuk nilai Yin-nya didapat dari nilai bias lama ditambah sigma X kali W. Bias lamanya 0 ditambah 0 X1 0 kali W1 nya 0, W1 lamanya 0 ditambah X2 dikali W2 nya 1 kali 0,8 didapat 0,8 ditambah 0,8 yaitu 1,6. Yin-nya 1,6, sehingga didapat nilai Yin Fnet-nya sama dengan 1 karena nilai
Yin lebih besar dari nilai thresholdnya, sehingga nilai Y tidak sama dengan T. Sehingga dilakukan perhitungan untuk delta W1, yaitu alfa dikali X dikali T, alfanya 0,8 dikali 0, sehingga didapatnya pasti 0 untuk delta W1 nya. Untuk delta W2 nya alfa 0,8 dikali 1, X2 nya 1, dan targetnya min 1, sehingga dapat delta W2 nya min 0,8. Begitu juga untuk delta biasnya alfa dikali T 0,8 dikali min 1, didapat min 0,8, sehingga didapat W1 barunya 0 ditambah 0 tambah 0 untuk W1 data ketiga, yaitu 0. W2 barunya didapat dari W2 lama 0,8 ditambah min 0,8, sehingga W2 barunya 0. Begitu juga untuk nilai bias barunya, nilai bias lama ditambah alfa kali T ditambah delta biasnya 0 ditambah min 0,8, sehingga nilai bias barunya sama dengan min 0,8. Dan dilanjutkan untuk data keempatnya, kita melakukan perhitungan untuk nilai Yin nya didapat dari alfa dikali bias ditambah sigma X kali W. Biasnya min 0,8 ditambah nilai X nya 0 dikali 0 dikali 0, 0, dan ditambah nilai X2 nya 0 dikali 0, 0, sehingga nilai Yin nya sama dengan min 0,8. Karena min 0,8, maka Fnet nya sama dengan min 1. Karena Yin sama dengan target, maka nilai data sama dengan data ketiga sama dengan data keempat, sehingga untuk nilai W1, W2 dan B nya kita samakan dengan data ketiga. Begitu juga untuk nilai EPOS 2, lakukan perhitungan jika nilai Y tidak sama dengan target. Nilai Y tidak sama dengan target, dan jika nilai Y sama dengan target, maka data sama, sehingga tidak perlu dicari nilai delta W1 nya. Sehingga kami lakukan perhitungan hingga EPOS ke 10. Didapat hingga EPOS ke 10 di EPOS ke 10, nilai keempat data dari Yin dengan nilai Fnet dengan nilai T nya sama-sama bernilai sama, sehingga data berhenti di iterasi ke 10. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan secara manual dapat kami simpulkan bahwa hasil perhitungan kami sama dengan hasil perhitungan di jurnal. Saran terhadap jurnal ini sebaiknya dilakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi MATLAB secara detail dan terinci, karena di dalam jurnal tidak menjelaskan hal tersebut, sehingga menyulitkan para pengkaji untuk penelitian ulang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.